Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatan wassalaman daimaini mutalazimaini ala Sayyidina Rasulillahi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jemaah subuh sekalian, rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling simpel adalah dengan melafazkan alhamdulillah. Kita bersyukur karena nikmat hidayah, tentu saja itu yang pertama. Kita disempatkan untuk sholat berjamaah di belakang imam. Kata-kata di belakang imam ini penting, karena ya, kadang kita sholat ini tidak di belakang imam. Apa faidah sholat di belakang imam? Ya, orang yang sholat berjamaah itu dipastikan khusyuknya, ya, dipastikan khusyuknya. Kalau imam khusyuk, maka makmum dihitung khusyuk semuanya. Tapi kalau imam juga mungkin tidak khusyuk, tapi ada salah satu di antara makmum yang khusyuk, maka semua yang ikut ini juga dihitung khusyuk. Nah, ini hebatnya sholat berjamaah ini. Jadi alhamdulillah kita disempatkan Allah Subhanahu wa ta'ala sholat di belakang imam. Sebab kalau imam yang sholat di belakang kita, nah itu artinya kita sudah disolatkan. Kan begitu Pak ya? Ya, jadi mumpung ini sempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kita istiqomah berjamaah. Sedikit saya sampaikan kisah tentang sholat berjamaah ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diwafatkan, yantaqilu ila rafiqil a'la, itu pada hari Senin waktu duha. Hari Senin waktu duha. Dan di subuh hari itu, di subuh hari Senin itu, ketika para sahabat menunaikan sholat subuh berjamaah diimami oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat membuka tabir jendela beliau, kemudian menyaksikan barisan-barisan sahabat yang berjamaah ini. Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahwa ketika itu istanara wajhuhu wa byaddat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat barisan-barisan sahabat menunaikan sholat berjamaah subuh, istanara wajhuhu, wajahnya bersinar, wabyaddat, ya, dan beliau sangat gembira. Beliau sangat gembira, ya. Sehingga diceritakan bahwa generasi sahabat itu adalah generasi yang ketika mengukur segala sesuatu itu logikanya adalah logika sholat. Logika sholat. Saking tinggi nilai sholat
bagi mereka, termasuk di dalam masalah memilih pemimpin. Ya. Sehingga ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya, para sahabat berkumpul di suatu tempat yang bernama Waqif Bani Sa'idah. Ketika itu jasad atau tubuh baginda Nabi yang mulia belum dimakamkan. Mereka membicarakan tentang siapa yang akan menjadi khalifah pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian para sahabat ini sepakat untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq. Alasannya kenapa? Logikanya simpel saja. Logika orang-orang soleh itu, urusan akhirat saja yang berat seperti sholat, urusan akhirat saja yang berat seperti sholat, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan amanah kepada Sayyidina Abu Bakar. Apalagi hanya urusan memimpin dunia yang bagi sahabat ini hal sepele. Jadi memimpin dunia itu bagi sahabat hal sepele. Tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan memimpin sholat. Sehingga logikanya sahabat, kalau sholat yang berat itu baginda Nabi percayakan kepada Abu Bakar, maka kalau sekedar memimpin dunia ini pasti beliau lebih pantas, lebih layak lagi. Nah, ini logikanya sahabat seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu nilai salat di mata para sahabat radhiyallahu taala. Nah, subuh hari ini secara singkat kita akan mentadabburi, menyelami sedikit petikan Al-Quran dari surah An-Nisa ayat 11. Kita yang biasa mulazamah dengan bacaan Quran, surah An-Nisa ini terutama ayat yang ke-11, ini temanya adalah masalah pembahagian warisan. Pembahagian warisan. Tidak ada agama yang secara detail menjelaskan tentang pembahagian warisan kecuali Islam. Ini sangat-sangat komplit dan jelas siapa, keadaannya bagaimana, kemudian bahagiannya berapa. Kita bacakan sedikit ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bada'u billahi minasyaitonir rajim, yusikumullahu fi auladikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan atau mewajibkan bagi kalian tentang warisan bagi anak-anak kalian. Yang pertama, aturannya adalah lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kalau yang meninggal ini punya anak laki-laki satu orang, maka anak laki-laki ini mendapatkan bahagian berapa? 2 kali lipat dibandingkan dengan bahagian anak perempuan. Jadi satu anak laki-laki itu bahagiannya sama dengan bahagian 2 anak perempuan. Nah, bagaimana kalau si mayit ini tidak punya anak laki-laki? Fa in kunna nisaan, jika anak-anaknya itu hanya perempuan saja, fauqathna ini jumlahnya lebih 2, 3 ke atas, falahunna thulutsa ma tarak, maka bagi anak-anak perempuan ini mereka mendapatkan bahagian 2/3 dari harta yang kamu tinggalkan. Nah, wa in kanat wahidah, dan jika anak perempuan ini hanya satu-satunya, jadi anaknya cuma perempuan 1, falahan nisfu, maka dia mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan. Nah, setelah membicarakan masalah bahagian anak, kemudian Allah Subhanahu wa taala membicarakan bahagian 2 orang tua.
Wali abawahi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma tarak. Dan untuk kedua orang tua, jadi bapaknya, ibunya, ya masing-masing mendapatkan 1/6. Masing-masing mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan in kana lahu walad. Nah, jika si mayit ini punya anak. Nah, jika mayit punya anak, maka bapak ibu masing-masing mendapatkan 1/6. Fa illam yakun lahu walad, ya. Namun jika si mayit ini tidak punya anak, ya, wa warithahu abawahu, ya, jadi ahli warisnya ini hanya bapak ibunya, maka fali ummihi ats-tsulus, maka ibunya nanti mendapatkan 1/3. Afa in kana lahu ikhwah, dan jika si mayit ini punya beberapa orang saudara, fali ummihi sudus, maka ibunya nanti mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Nah, semua pembahagian yang disebutkan ini boleh dilakukan mimba diwasiyatin yusi biha. Nah, setelah menunaikan yang pertama, menunaikan wasiat si mayit. Nah, ada wasiat ditunaikan dulu. Nah, kemudian audain atau setelah membayarkan utangnya si mayit. Jadi tunaikan wasiatnya, kalau punya utang bayarkan. Setelah itu bagilah harta warisan itu sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian intinya di sini. Abaukum wa abnaukum. Ya, tadi dijelaskan bapak dapat begini, anak dapat begini. Nah, abaukum wa abnaukum, ya. Allah jelaskan kemudian bahwa tentang orang tuamu dan anak-anakmu, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Ya. Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ya. Jadi tentang bapakmu, tentang orang tuamu, tentang anak-anakmu, ya, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan dalam kitab ini bahwa pada ayat yang mulia ini ada dua hal yang Allah Subhanahu wa taala ingin kita sadari. Yang pertama, tidak ada yang lebih mengetahui tentang makhluk melebihi pengetahuan pencipta makhluk itu sendiri. Ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala ingin menyadarkan kita tentang keterbatasan pengetahuan kita tentang sesuatu. Nah, kenapa kemudian ayat ini menjadi penting? Nah, disebutkan di sini bahwa pada orang-orang jahiliyah sebelum Islam itu ketika mereka membagi warisan, maka motivasinya itu hanya suka atau tidak suka. Ya. Kalau dia suka, nak kasih banyak-banyak. Ya. Tapi kalau tidak suka, kadang-kadang ada orang tua tidak suka sama anaknya, nah, tidak dikasih warisan. Ya. Atau sebaliknya, kadang dia suka sama anaknya, anaknya dikasih semua, dia tidak suka sama orang tuanya tidak dikasih apa-apa. Ya. Jadi itu prinsipnya hanya suka atau tidak suka. Nah, inilah yang kemudian ya, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pembahagian warisan itu tidak sepantasnya kemudian hanya didasarkan kepada suka atau tidak. Nah, kenapa kita suka kepada seseorang? Karena kita merasa bahwa orang ini ada manfaatnya sama saya.
Itu terutama itu. Oh, ini orang ada manfaatnya sama saya. Kalau sementara ini kayaknya hanya ya membebani saja, tidak ada manfaatnya sama saya, maka tidak dikasih. Ya. Allah kemudian mengatakan bahwa ya, tentang orang tua dan anak-anakmu, siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya kepada kamu, kamu itu tidak tahu. Nah, kamu tidak tahu. Ya boleh jadi sekarang orang tuamu yang banyak manfaatnya kepadamu, ya. Tapi nanti, ya, kamu tidak tahu bagaimana nanti. Kamu mengira bahwa orang tuamu yang banyak manfaatnya kepadamu, tapi boleh jadi kelak nanti anak-anakmu lah yang ternyata banyak manfaatnya. Begitu juga sebaliknya. Ya, ada orang yang menyangka bahwa anak-anaknya lah yang banyak manfaatnya kepadanya, tapi ternyata kemudian kelak ternyata orang tuanya lah yang banyak manfaatnya kepadanya. Oleh karena itu Allah ingin mengembalikan bahwa bagi warisan itu berdasarkan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan mengikuti perasaan. Nah, jangan mengikuti perasaan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana kita terapkan ya, kita terapkan kaidah ini ya dalam kehidupan nyata. Nah, di sini muallif mencontohkan bahwa ada orang tua ya, yang hanya diberikan seorang anak perempuan sebagai penerus. Sementara di dalam hatinya ini ya, dia mengharap-harap ada anak laki-laki. Ya, karena tentu secara fitrah ya kita ini punya hati lebih dicondongkan kepada anak laki-laki daripada anak perempuan. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita hanya punya anak perempuan satu-satunya sebagai penerus kita. Lalu kemudian di dalam hati kita ada kegalauan. Kita resah. Wah, anak saya ini cuma perempuan saja. Ya. Inilah sebenarnya yang ingin diingatkan oleh Allah kepada kita. Ya. Mana yang lebih banyak manfaatnya, anak laki-laki atau anak perempuan? Menurut logika kita, anak laki-laki ini pasti lebih banyak manfaatnya daripada anak perempuan. Logika kita begitu. Tapi Allah ingin mengingatkan kita, belum tentu. Ya, belum tentu. Karena pada faktanya ya banyak terjadi bahwa ternyata ya anak-anak perempuan ini justru ya mereka punya masa nanti di mana mereka bisa dirasakan manfaatnya melebihi manfaat daripada anak laki-laki. Nah, di sini kemudian muallif mencontohkan di sini ya bahwa beliau mengenal ada seorang laki-laki yang sudah tua umurnya. Anak laki-lakinya ini merantau semua mencari rezeki jauh-jauh semua. Nah, sampai kemudian ketika sakit, ketika membutuhkan perawatan, maka tidak ada yang menyempurnakan perawatannya, menyempurnakan kasih sayangnya. Yang paling dia rasakan manfaatnya itu justru anak-anak perempuannya yang tinggal bersama dengan dia. Ya, ini salah satu contoh kasus. Nah, begitu juga dengan di sini dikatakan anak-anak yang nakal. Ya, anak-anak yang nakal. Ya tentu secara fitrah ya, kalau kita punya anak, mudah-mudahan semuanya anak-anak yang soleh. Ya. Tapi tentu kita tidak bisa menghindarkan bahwa kita punya anak, ada yang penurut, ada yang taat, ada yang gampang diatur, tapi ada juga yang susah diatur, ada yang nakal. Ya. Nah biasanya hati kita itu cenderung atau condong kepada anak-anak yang tidak nakal. Hati kita ini cenderung kepada anak-anak yang tidak nakal. Nah ini sebenarnya kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerapkan kaidah ini.
Oh tidak. Jadi anak yang tidak nakal itu anakmu, anak yang nakal itu juga anakmu. Jadi anakmu semua itu, yang nakal anakmu, yang tidak nakal juga. Jangan sampai kemudian karena menuruti perasaanmu lalu kemudian kamu berlaku tidak adil. Ini yang pintar ini. Begitu juga ada yang anak kita yang pintar, ada anak kita yang tidak pintar. Jadi ada yang selalu ranking, ada yang kadang-kadang ketinggalan tidak naik kelas. Ini kadang-kadang kecenderungan kita itu lebih berat kepada anak-anak yang berprestasi, yang pintar. Nah, ini kita kasih sekolah tinggi-tinggi. Nah, sementara yang tidak pintar ini, kamu itu sekolah itu bikin habis-habis uang saja. Dan lain sebagainya. Ini Allah ingin mengingatkan kepada kita, jangan seperti itu. Anakmu yang nakal, anakmu yang tidak nakal, anakmu yang pintar, anakmu yang tidak pintar, itu kamu tidak tahu. Nanti yang lebih banyak manfaatnya bagi kamu itu siapa? Ya. Belum tentu yang pintar ini lebih banyak manfaatnya dibandingkan yang tidak pintar. Nah, ini juga ada contoh ini. Nah, bahkan kami punya paman sendiri. Jadi paman kami ini punya anak banyak, pintar-pintar. Ya. Ranking-ranking, kecuali satu orang yang bungsu ini. Nah, yang bungsu ini sudah nakal, tidak naik kelas. Dulu katanya yang paling saya benci ini anak saya yang bungsu ini nakal sekali, bikin susah orang tua. Kakak-kakaknya ini berprestasi semua. Tapi di masa tuanya, beliau mengatakan bahwa ternyata yang dulu saya sepelekan, yang dulu saya remehkan, di masa tua saya sekarang ternyata itulah yang paling banyak manfaatnya bagi saya. Kenapa? Karena yang pintar-pintar ini dapat pekerjaan semua. Ada yang di luar negeri, ada yang jadi dosen, ada yang jadi pejabat. Jadi mereka ini sibuk semuanya. Nah, sementara yang nakal ini yang tidak pernah naik kelas, ya karena nakal, bodoh, akhirnya tidak sekolah, akhirnya tinggal di kampung. Ya, tinggal di kampung ngurusi sawah. Ya, jadi sekarang ini katanya kalau saya ketemu sama anak saya yang bungsu ini, saya cium tangannya. Saya cium tangannya. Kenapa? Karena ternyata di masa tua saya sekarang ini semua, saya mau ke dokter dia yang antar, saya mau beli obat dia yang pergi belikan, saya butuh ini dia. Jadi kita tidak tahu Pak. Jadi mana nanti? Jadi pertimbangan kita itu jangan sekedar di dunia yang sifatnya sementara ini, tapi pertimbangan kita itu kita melewati dunia ini sampai di akhirat nanti. Ya, ada hadis Nabi SAW yang sangat penting, bukan hadis Nabi. Ini hadis tidak sampai kepada Nabi SAW, hanya sampai kepada sahabat. Ya, namanya Ibnu Abbas. Beliau mengatakan bahwa atwa'akum lillah minal aba'i wal abna arfa'ukum darajatan yaumal qiyamah. Ya. Jadi orang tua dan anak, ya, orang tua dan anak, ya, yang paling taat di antara mereka, yang paling taat di antara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu arfa'akum darajatan yaumal qiyamah. Itulah nanti yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah di hari kiamat. Jadi orang tua yang paling taat kepada Allah, anak-anak yang paling taat kepada Allah, ini nanti di hari kiamat, inilah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala yushaffi'ul mu'minina ba'dhum fi ba'din. Dan Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kesempatan, ya, kepada orang mukmin untuk saling memberikan syafaat antara satu dengan yang lain. Jadi saling memberikan syafaat. Nah, fa in kana al-walidu arfa'a darajatan fil jannah. Nah, jika ternyata si orang tua ini punya kedudukan yang tinggi di surga, ya,
rufi'a ilaihi waladuhu, maka nanti anaknya ini juga diangkat. Anaknya juga diangkat derajatnya, ya, mengikuti derajat orang tuanya. Sebaliknya wa in kana waladu arfa'a darajatan. Namun jika ternyata yang lebih tinggi derajatnya di surga nanti adalah si anak, ya, rufi'a ilaihi waliduhu, maka derajat orang tuanya juga diangkat. Untuk apa itu? Litaqirra bidzalika a'yunuhum. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menyenangkan hati mereka. Ya. Jadi ada orang tua yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin punya anak yang nakal. Tapi nanti di surga ini orang tua masuk surga. Orang tua masuk surga. Maka salah satu bentuk kesenangan yang ingin diberikan Allah kepada orang tua yang masuk surga ini adalah mengangkat derajat anaknya ini. Mengangkat derajat anaknya. Sebab bagaimanapun nikmatnya surga, ya, bagi orang tua, ketika kemudian dia melihat bahwa ternyata ada anaknya di neraka, maka tentu hatinya tidak maksimal, dia bahagia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan kebahagiaan orang tua ini, maka anaknya yang ada di neraka ini kemudian diangkat derajatnya masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena Allah ingin membahagiakan orang tua yang taat ini. Nah, begitu juga sebaliknya. Jadi anak ini kadang juga kita punya orang tua ini, katakanlah sudah tua, belum mengubah arah kiblatnya. Ya, kadang kita ini berlaku tidak baik. Ya, mungkin karena kita ini sudah sekolah, sudah belajar, sudah berpendidikan, kita sudah menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kemudian orang tua kita ini masih seperti itu, kemudian dalam hati kita ini merasa orang tua saya kok seperti ini, lalu kemudian membuat kita berlaku tidak adil. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kita seperti itu. Ya. Sebab jika si anak ini nanti ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surga, nah, tentu bagaimana perasaan seorang anak di dalam surga, bersenang-senang di dalam surga, sementara kemudian dia tahu bahwa bapaknya, ibunya ini ada di dalam neraka. Ya, tentu kebahagiaannya tidak sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan bahwa kebahagiaan di surga itu adalah kebahagiaan yang sempurna. Karena itu, karena derajat anak yang tinggi ini kemudian menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang tua yang tadinya ada di dalam neraka ini, kemudian diangkat, dimasukkan juga ke dalam surga untuk menyenangkan hati si anak ini. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian masalah anak ini Allah Subhanahu wa taala katakan, ya. Jadi jangan sampai terjadi apa yang sering kita dengarkan, Mbak, ya, bahwa ada suami, ya. Ada suami yang menyalahkan istri karena tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Ini ada, Pak, ya. Ya. Dia salahkan istrinya. Kenapa? Karena tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Quran bahwa lillahi mulkus samawati wal ardh, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang Ia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inathan, ada yang Allah berikan anak perempuan saja. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, ada yang Allah berikan anak laki-laki saja. Au yuzawwijuhum dzukranan aw wa inathan, ada yang Allah berikan berpasang, punya anak laki-laki, punya juga anak perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u aqiman, ada juga yang Allah jadikan sebagai orang mandul, tidak punya anak. Jadi ada yang cuma punya anak laki-laki, ada yang cuma punya anak perempuan, ada yang punya anak laki-laki, anak perempuan, ada yang mandul tidak punya anak sama sekali. Kenapa demikian? Ini semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di luar kemampuan kita.
Jadi tentu tidak sepantasnya kemudian ada suami yang menyalahkan istri ya untuk sesuatu yang di luar kemampuannya hanya karena tidak bisa memberikan anak laki-laki. Kemudian yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau sebutkan hikmah. Ya, ada anak kita ini nakal umpama. Atau ada anak kita atau ada orang tua kita atau orang tua kita ada yang masih nakal. Jadi itu ada anak kita yang nakal atau ada orang tua kita yang masih nakal. Ini hikmahnya. Nah, beliau mengatakan begini, alangkah banyak orang tua yang nanti merasakan khusyuknya berdoa ketika diberikan anak yang nakal. Nanti diberikan anak yang nakal baru khusyuk doanya. Kenapa? Karena mereka memohon kepada Allah untuk diberikan jalan keluar. Bahkan banyak orang tua yang nanti sholat tahajud. Nanti sholat tahajud itu ketika diberikan anak yang nakal. Kenapa? Karena mereka sudah buntu nih, bagaimana caranya ini? Bagaimana solusinya ini? Maka lalu kemudian mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak di antara kita ini kemudian diberikan kesadaran tentang makna kesabaran yang sebenarnya, makna tanggung jawab yang sebenarnya ketika kita diberikan anak-anak yang nakal. Ini termasuk ustadz ini Pak ya. Jadi ustadz ini banyak ustadz tuh anaknya nakal. Jadi kadang-kadang kita dikasih, justru kita dikasih pelajaran sama anak kita yang nakal ini. Wah, saya ini ternyata cuma pandai ceramahi orang saja. Jadi menceramahi orang, bagaimana caranya anak supaya soleh, bagaimana ternyata anak kita sendiri ini kemudian menyadarkan bahwa ternyata saya ini lemah sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kesadaran-kesadaran seperti ini ada hikmahnya. Jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ditimpa oleh sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita, maka kita harus punya keyakinan bahwa rencana Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaiknya. Rencana Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik. Itu barangkali inti daripada pelajaran kita pada subuh hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Imam. Bismillah. Baik, Bapak Ibu, sudah sampailah kita di penghujung acara. Mungkin ada yang ingin dari pembahasan materi tadi ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, kami persilakan. Kalau kita tutup insyaallah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.